Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abila Selaindani dengan NIM 2241101002211 dari kelas 5 KPIF. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Literasi Media. Pertanyaan yang pertama itu, mengapa anak dan remaja termasuk kelompok khalayak rentan? Jadi jawabannya, khalayak rentan merupakan kelompok masyarakat yang lebih mudah terpengaruh oleh pesan media. Alasan anak dan remaja rentan, yang pertama, perkembangan kognitif, yaitu belum sepenuhnya terbentuk sehingga mudah terpengaruh oleh informasi yang disampaikan secara menarik. Kemudian yang kedua, kurangnya pengalaman, yaitu kurang memiliki kemampuan untuk membedakan informasi yang benar dan salah. Yang ketiga, pengaruh teman sebaya, yaitu teman sebaya sangat dipengaruhi oleh pendapat dan perilaku teman sebaya. Kemudian, waktu luang yang banyak, sering menghabiskan waktu di depan layar sehingga sangat terpapar media. Contohnya, iklan mainan yang menarik perhatian anak-anak, konten media sosial yang mengandung unsur kekerasan atau pornografi. Selanjutnya pertanyaannya, perbandingan media konvensional dan media digital. Media konvensional yaitu berupa media cetak. Media cetak itu ada koran, kemudian ada majalah, kemudian yang kedua ada siaran. Siaran itu bisa berupa siaran televisi, siaran radio, kemudian ada di tablet. Kemudian media digital itu ada media digital internet yang di dalamnya itu ada website, kemudian ada media sosial, kemudian yang kedua ada perangkat mobile, di dalamnya itu ada smartphone, kemudian ada tablet. Selanjutnya pertanyaan tentang perbedaan pendekatan proteksionis model dan cultural studies model. Jadi perbedaan antara keduanya ini, proteksionis model itu fokus melindungi budaya dari pengaruh luar yang dianggap mengancam atau merusak identitas budaya asli. Tujuannya itu untuk mempertahankan keaslian dan kemurnian budaya, seringkali dengan cara membatasi kontak dengan budaya lain. Kemudian ada Cultural Studies Model. Cultural Studies Model ini mempelajari dan menganalisis budaya dalam konteks sosial, politik, dan juga ekonomi yang lebih luas. Tujuannya itu untuk memahami bagaimana budaya diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Selanjutnya, mengapa oligopoli atau konglomerasi berpengaruh terhadap opini rakyat atau demokrasi? Jadi, konglomerasi adalah struktur pasar yang dimana hanya beberapa perusahaan besar yang mendominasi suatu industri. Alasan mengapa oligopoli berpengaruh terhadap opini rakyat atau demokrasi, karena melalui iklan yang masif, perusahaan-perusahaan besar dapat membentuk resepsi positif terhadap produk atau layanan mereka, serta mengasosiasikan merek mereka dengan nilai-nilai tertentu. Hal ini dapat mempengaruhi pilihan konsumen dan juga pandangan politik. Selanjutnya, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan komodifikasi dan jenis-jenisnya? Jadi, komodifikasi itu proses mengubah sesuatu, baik itu benda, ide, atau bahkan pengalaman, menjadi sebuah komoditas atau barang yang diperjualbelikan. Sederhananya, komodifikasi itu proses mengubah sesuatu yang awalnya tidak memiliki nilai
tidak memiliki nilai tukar menjadi sesuatu yang memiliki nilai tukar. Kemudian di sini ada jenis-jenis komodifikasi, itu ada 5 jenis. Yang pertama ada komodifikasi benda, kemudian yang kedua ada komodifikasi jasa, yang ketiga ada komodifikasi ide, yang keempat ada komodifikasi budaya, dan yang terakhir ada komodifikasi tubuh. Jenis-jenis komodifikasi itu, yang pertama itu komodifikasi benda. Benda-benda fisik itu seperti hasil pertanian, barang produksi, sehingga hasil seni diubah menjadi produk yang memiliki nilai tukar di pasar. Sebagai contoh, buah-buahan yang dijual di pasar, kemudian ada pakaian yang dijual di toko-toko, atau lukisan yang dijual di galeri. Selanjutnya ada komodifikasi jasa. Jasa yang awalnya diberikan secara gratis atau sebagai bentuk pelayanan, kini dapat dibeli dan dijual. Sebagai contoh, jasa tukang ojek yang bisa dipesan melalui aplikasi, kemudian ada jasa konsultasi atau jasa hiburan seperti pertunjukan musik. Kemudian ada komodifikasi ide, yaitu ide-ide kreatif, pengetahuan, atau informasi yang awalnya bersifat abstrak, kini dapat dikemas dan dijual. Contohnya, hak cipta atas lagu atau novel, paten atau suara teknologi, atau informasi yang dijual dalam bentuk khusus online. Selanjutnya ada jenis komodifikasi budaya, yaitu aspek-aspek budaya seperti tradisi, adat istiadat, atau bahkan bahasa dapat dijadikan produk komersial. Contohnya, pakaian adat yang dijual sebagai souvenir, tarian tradisional yang dipentaskan untuk menarik wisatawan, atau makanan khas yang dijual di restoran-restoran tertentu. Selanjutnya ada komodifikasi tubuh. Ini merupakan bentuk komodifikasi yang lebih kompleks. Tujuan manusia atau bagian tubuhnya dapat dijadikan objek komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, model iklan yang menggunakan tubuhnya untuk mempromosikan produk, donor organ, atau bahkan prostitusi. Ya, mungkin cukup sekian jawaban dari pertanyaan yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.